Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Wahid tentang al-haya, tentang rasa malu ini. Rasa malu ini posisinya dalam kehidupan kita ini begitu penting bahwa kita ini harus semua orang agar menjadi baik itu harus punya rasa malu. Rasa malu itulah sebetulnya yang juga mengendalikan eh, perilaku kita, perbuatan kita, bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal yang kira-kira merugikan diri dan juga orang lain ketika kita ini punya rasa malu, seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid ini, bahwa kalau seseorang itu sudah tidak punya rasa malu, maka akan berbuat sekehendak hatinya. Itu orang tidak punya rasa malu. Karena itu rasa malu bisa dijadikan sebagai ukuran apakah orang itu punya perilaku baik atau juga tidak, sebaliknya tidak punya perilaku baik. Dikatakan jika kamu tidak punya rasa malu, maka eh, berbuatlah sekehendak hatimu. Barangkali ini seperti yang diterangkan oleh Gus Wahid di tengah-tengah kehidupan akhir-akhir ini, orang sepertinya sudah kehilangan rasa malu, rasa sungkan, rasa malu ini melakukan apa saja yang diinginkan, korupsi, menyalahin hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, itu seperti menjadi hal biasa. Karena itu rasa-rasanya, rasa malu itu sudah semakin hilang. Hanya ketika saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Gus Wakil, maka terlintas dalam pikiran saya ini dan juga merenungkan apa yang saya rasakan, saya lihat. Rasa malu itu hendaknya lebih-lebih dimiliki oleh kaum wanita. Kalau ada anak laki-laki, ada anak wanita gitu. Kalau laki-laki itu masih bisa ditelelir waktu saya masih kecil. Hidup di desa itu tidak punya malu. Tapi kalau perempuan itu sampai lalu tidak punya rasa malu, itu sudah habis. Sebab kalau perempuan itu pengaruhnya kepada laki-laki itu luar biasa. Pengaruhnya kepada laki-laki itu luar biasa. Karena itu ya bolehlah tidak punya rasa malu, tapi jangan sampai perempuan yang tidak punya malu itu. Kenapa kita itu diskriminatif ya? Saya kira barangkali memang dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat itu pengaruh perilaku, penentu perilaku masyarakat itu mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh wanita ini. Nah, kira-kira begitu. Orang bisa menyimpang, eh, tidak punya rasa malu itu mungkin bisa karena perempuan. Saya teringat di Al-Quran ini. Di Al-Quran ini kan 114 surat itu ada satu surat yang keempat itu disebut dengan surat An-Nisa itu. Itu mungkin mengingatkan kita semua betapa strategisnya posisi wanita dalam kehidupan ini. Nah, sangat strategis sekali. Karena itu perempuan jangan sampai kehilangan rasa malunya ini. Bahkan juga ketika menyebut nama binatang di surat Al-Baqarah itu. Al-Baqarah itu kan sapi betina. Tidak sembarang sapi, tapi sapi betina. Binatang saja betina yang disebut di situ. Kalau di Al-Quran itu kalau manusia itu An-Nisa. An-Nisa. Ini kan mengingatkan betapa pentingnya posisi wanita ini. Lebih jauh kalau kita lihat sejarah itu.
suami istri. Suaminya itu senakal-nakalnya. Itu kalau istrinya perempuannya itu baik, itu bisa tertolong sebetulnya. Jadi yang laki-laki itu boleh nakal ya. Kira-kira Ya, begitu Gus benar, Wahid benar, ya. benar. Tapi kalau perempuannya itu Jadi, masih baik gitu ya. Ya tentu saya revisi, tidak boleh nakal lah laki-laki itu. Tapi umpama laki-laki itu nakal, tapi kalau perempuannya itu masih punya rasa malu, maka bisa menyelamatkan kehidupan ini sebetulnya. Seperti misalnya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu kan jahatnya kan bukan main sampai diabadikan di dalam Al-Quran itu. Tapi karena Fir'aun itu yang jahat itu punya istri namanya Asia itu, maka Musa pun bisa menjadi selamat ya. Ketika itu kan semua anak yang lahir laki-laki itu kan harus dibunuh ya. Tapi karena ada istri Fir'aun yang bernama Asia itu, yang itu solehah itu, maka Musa bisa selamat. Jadi kerusakan bangsa itu bisa diselamatkan karena perempuan yang berhati baik dan punya rasa malu. Tapi sebaliknya, Nabi Lut itu kan seorang Rasul, Lut itu. Nabi Lut itu juga Nabi Nuh itu kan seorang Rasul. Tapi karena punya istri jahat, gitu kan. Istrinya Nabi Lut itu kan jahat, istrinya Nabi Nuh itu kan jahat. Maka masyarakatnya rusak semua itu. Bahkan masyarakat Nabi Lut itu kan dikenal rusaknya dikenal apa melakukan sodomi itu. Kalau sekarang LGBT itu kan karena istrinya itu. Istrinya itu jahat, tidak punya rasa malu. Dengan suaminya sebagus apapun jadi seorang rasul, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut itu kan jadi rasul. Tentu kan akhlaknya kan dijamin bagus. Tapi karena punya istri yang jahat, yang tidak punya rasa malu, maka umatnya menjadi rusak, yang juga benar-benar rusak sekali gitu kan. Begitu juga tadi disampaikan oleh Gus Wakid sih, ketika Nabi Musa ketemu sama eh, putrinya Nabi Su'eb kalau tidak salah, karena punya rasa malu gitu kan. Maka lalu bisa menjadi diselamatkan karena rasa malu ini yang bisa menyelamatkan dua putrinya Nabi Su'eb itu. Karena itu memang perempuan ini bisa mempengaruhi kehidupan keluarga ini sebenarnya. Karena itu kalau ada pemimpin ya pada tingkat apapun gitu kan. Apakah mulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa, kecamatan, kota, jadi gubernur, lalu jadi presiden sama sekalipun itu peran perempuan ini coba barangkali tidak usah kita sebut mana pemimpin yang sukses dan pemimpin yang tidak sukses mulai dari presiden, menteri, gubernur. Jangan-jangan ini ada penelitian bahwa orang yang masuk penjara itu Gus Wahid, orang yang masuk penjara itu tidak saja dilihat suaminya, tapi jangan-jangan ini memang faktor istrinya yang istrinya itu rasa malunya sudah habis gitu kan. Karena rasa malunya sudah habis lalu mempengaruhi suaminya. Kemudian menjadi berantakan ya. Karena itu kalau ada presiden yang istrinya, jangan-jangan kekacauan-kekacauan itu bisa disebabkan oleh istrinya. Suaminya orang bagus, misalnya hidupnya sederhana, penampilannya ya penampilan biasa-biasa saja. Mungkin anak-anaknya juga begitu, tapi karena pemimpin itu lalu punya istri yang seperti istrinya si Nabi Lut dan juga Nabi Nuh itu kan. Itu jangan-jangan menjadi seperti itu. Karena itu betapa pentingnya posisi perempuan dalam kehidupan ini sampai-sampai diingatkan di dalam sejarah. Sejarahnya
apa namanya Nabi Musa, sejarahnya Nabi Nuh, Nabi Lut, bahkan juga tadi ketika zaman Fir'aun, Fir'aun yang kayak begitu, yang begitu jahat ya, seberapapun jahatnya, kalau punya istri yang masih bisa menjaga rasa malu, ternyata bisa menyelamatkan kehidupan masyarakat. Tapi sebaliknya sebagus-bagus laki-laki pemimpin bahkan menjadi rasul, tadi saya katakan Nabi Lut dan juga Nabi Musa, Nabi Nuh itu yang begitu jadi rasul, tapi karena punya istri pendamping yang tidak punya rasa malu itu kan, maka dakwahnya menjadi berantakan dan bahkan tidak berhasil, sampai-sampai ada banjir Nuh kan itu kan. Bahkan zaman Nabi Lut itu ada hujan batu ya kan. Ada kisahnya kan ada hujan batu itu karena punya istri yang bangkang yang tidak punya rasa malu seperti itu. Nah, karena itu ini barangkali juga bisa dipakai untuk melihat sebetulnya. Melihat kita kalau melihat kehidupan bukan lalu mau menyinggung siapa-siapa gitu kan, tapi barangkali bisa kita lihat tatkala memilih pemimpin itu suaminya memang bagus, tapi bagaimana istrinya gitu kan? Jangan-jangan istrinya seperti istri Nabi Lut dan juga Nabi Nuh itu gitu kan? Mungkin suaminya jahat gitu, kurang begitu hebat, tapi karena istrinya itu bisa menjaga rasa malu bisa dipertahankan, maka masyarakatnya juga akan menjadi bagus gitu kan. Karena itu barangkali kita juga bisa melihat dalam batin gitu. Kalau diungkapkan nanti ada orang tersinggung. Melihat dalam batin itu, dalam batin. Siapa-siapa misalnya pada tingkat daerah, tingkat menengah, gubernur, maupun juga tingkat pusat. Kalau misalnya sampai orang itu kok apa di ditangkap KPK gitu kan, di KPK bahkan di penjara, padahal sudah punya kedudukan yang begitu penting, begitu tinggi, dihormati masyarakat. Kita kan jadi bingung, kenapa? Bahwa sudah tahu risikonya kayak gitu berat kok masih dilakukan gitu kan. Nah, itu orang sudah di posisi puncak, apa saja bisa dimiliki, apa saja bisa diraih. Semua orang pada menghormati, posisi itu juga mahal, tapi kok begitu mudah itu diselewengkan sampai lalu harus berhadapan dengan pengadilan, lalu juga risiko masuk penjara. Jangan-jangan dia sebetulnya ketika apa dievaluasi dulu syarat-syaratnya itu terpenuhi, tapi jangan-jangan kelupaan itu kan istrinya seperti apa gitu. Sebab ternyata di Al-Quran itu orang yang suaminya bagus, kalau istrinya kurang bagus, ternyata juga bisa terperosok. Rasul saja, pilihan manusia, pilihan Allah, atau itu memang di skenario seperti itu untuk mengingatkan umat-umat setelahnya, gitu kan. Nah, posisi perempuan itu harus punya rasa malu dan itu apa yang terjadi dalam kebiasaan di masyarakat pedesaan zaman dulu, bolehlah laki-laki tidak punya malu. Kata-kata boleh tanda petik lah. Nah, artinya masih bisa ditolerir. Tapi jangan sampai perempuan itu kehilangan rasa malu itu, Gus Bakit. Saya kok Betul. punya pandangan seperti itu, renungan mendadak ini. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan Masya Allah. pertimbangan, bahan pelajaran tatkala kita lagi-lagi memilih para pemimpin-pemimpin bangsa ini. Masya Mohon Allah. maaf Gus Bakit, saya hanya Masya bisa Allah. bicara itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.